Polo. Iya, kan Iya. tadi makanya kan Itu bercerita. kalau Kudus, Roh Kudus tidak pernah membimbing saya untuk mengkultuskan Alkitab, itu saja. Terus abang belajar dari mana keimanan abang? Roma pasal 10 ayat 17, dengar bang, Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul, faith itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Dari mana abang tumbuh iman kalau nggak perlu itu Alkitab? Mendengarkan firman-firman Kristus. Pendengaran firman Kristus, Roma 10 ayat 17. Oke, sekarang Iman coba timbul saya dari pendengaran firman. tanya, kalau seandainya pendeta khotbah tentang Hosea, apakah kau mendapat beriman langsung kawin dengan perempuan lonte? Ayo. Ya, Sekarang itu kan lihat abang lihat konteksnya itu salah, makanya itu kalau jadi bang, jangan bang, konteksnya di mana? Konteksnya apa? Kalau pendeta khotbah firman Tuhan tentang Hosea kawin lonte, kau mau nggak kawin lonte? Itu konteksnya apa dulu? Lihat dulu firman itu untuk siapa? Bang, Kalau kau mau baca Alkitab, pakai Roh Kudus, bukan pakai hikmat manusia. Nah, di saat kalau kau pendeta sekarang saya mau tanya, pakai Roh Kudus kan ini agak nyentrik ini. Saya mau dengar agak nyentrik. Roh Kudus bahasa Ibrani, bahasa Yunani apa? Bahasa lidahnya apa? Bahasa lidah apa ini? Roh Kudus maksudnya bermanifestasi dalam diri kamu seperti apa? Manifestasi Roh Kudus di dalam diri saya bukan kerasukan. Dia terus apa? Memberi hikmat. Kisah 2 ayat 1 sampai 4 gitu. Kisah 2 di mana ya? Saya belum pernah baca soalnya. Nggak mau baca, terlalu banyak. Salah orang ini berdebat ini, nggak tahu dari mana ini. Banyak tapi tidak melakukan. Banyak tahu, tapi sedikit lagi Tatang Sutarma aja dibilang firman Tuhan. Semua kitab ditanya nggak tahu berdebat gimana ini. Kisah 2 itu di mana itu peristiwa kamar loteng Polo. Dia kenapa dia? Ini kan Polo bilang Roh Kudus kan, Roh Kudus. Jadi saya hubungkan dengan kisah 2. Roh Kudus itu bahasa aslinya apa? Bahasa lidah bahasa aslinya apa? Karena bicara Roh Kudus itu akan berhubungan dengan bahasa lidah nantinya di kisah pasal 2 1 sampai 4. Lanjut. Terus bagaimana Polo? Coba jelaskan. Manifestasinya seperti apa? Ya, apa manifestasi Roh Kudus itu banyak ya, bukan cuma salah satu roh. Ya. Bahasa roh itu kebenaran. Bahasa roh atau bahasa lidah? Nah, yang benar. Bahasa roh, bahasa lidah itu bagian dari bahasa roh, tapi menuntun kita dalam kebenaran itu adalah tugas Roh Kudus yang diutus itu. Seperti itu. Di kisah pasal 2 bahasa roh atau bahasa lidah? Kisah pasal 2 pasal 3 maksudnya bagaimana? Saya tidak pernah belum baca sampai ke situ kayaknya. Atau saya baca tapi enggak hafal. Dan kita enggak didoktrin untuk menghafal. Kalau kau kan pendeta wajib hafal karena kau makan perpuluhan. Saya nggak pernah makan perpuluhan. Jadi tukang ojek. Jangan jadi pendeta, begitu loh. Kita jemaat itu doktrin untuk paham. Maksudnya kan abang bilang Kristen toh, saya tanya Kristen. Iya, perjanjian lama udah dipakai, perjanjian baru. Ini abang di belakang abang ada umat-umat Kristen loh bang. Mungkin sahabat-sahabat abang. Mereka dengar, jangan mereka mengkultuskan Alkitab. Begitu loh. Ini Adonai agamanya apa sih? Sesuatu dikultuskan, Tuhan itu jadi berganti posisi, berarti Alkitab lah Tuhanmu, bukan Yesus lagi dan bukan Bapak Yahweh. Ini Bang Poot, Bang Kores. Iya, Adonai itu Kores. Nggak tahu agamanya apa emang. Kristen. Ini pendeta. Itu privat itu. Pendeta dia. Pendeta ini. Coba Bang Adonai, ini sekedar ini ya Bang Adonai. Coba Bang Adonai diskusinya Bang Juma deh biar keren. Nanti bang, nanti kalau akun saya udah bagus, sebab kemarin akun saya ya diskusi di sini aja, ngapain nunggu akun bagus sih sama Bang Juma biar keren. Mau selesaikan dengan ini yang kita lawan Bang Juma keren. Lanjut Pot, lanjut. Jadi itu abang bilang bergantung kepada Roh Allah, Roh Kudus. Iya kan? Iya. Roh Kudus bahasa Yunani-nya pakai kata apa? Hanya sekedar parakletos. Itu enggak kokoh. Hanya sekedar parakletos. Itu dalam bahasa asli. Jadi kalau belajar itu mungkin nanti saya harus STH dulu setengah gila begitu. Atau saya pingin makan perpuluhan baru saya sekolah STH dulu ya.
Karena itu bahasa-bahasa. Makanya abang nggak, ternyata abang nggak berdasar, abang hina-hina saya, bilang nggak punya otak lah, apalah. Ya makanya Iya kan? orang lagi ngomong kau belajar sopan santun, jangan motong tengah jalan. Makanya saya kasih ajar abang, karena abang salah, saya kasih ajar abang yang betul. Bahasa roh aja, abang nggak tahu ayatnya di mana. Ya kau mau ajar, cuma mau ajar ayat sama saya. Sedikit saja lagi kau, saya lihat selangkah lagi kau sudah mualaf. Kau mau ajar saya? Tidak salah kau. Kalian Jadi itu, Bang. kita pemakan perpuluhan, sok ngajar, ya. Jangan Padahal gitulah tersesat, bahasanya. gitu. Iya, kurang elegan itu. Dari tadi saya nggak pernah apa? Ya sudah lah, nggak usah kau potong. Saya nggak senang dengan kau potong-potong. Saya ada bicara, bukan saya mau mau diri pintar di sini, sarjana teologi di sini. Saya mau memberitakan kebenaran, paham tidak, Pot? Masa kebenaran abang nggak pakai perjanjian lama? Yo sekarang saya mau tanya, kebenaran perjanjian lama itu apa maksudnya? Bang, perjanjian lama itu gambaran, Bang. Saya bukan mau berkeras di sini. Artinya abang kan Kristen kan? Iya, Kalau lanjut. bilang Kristen, abang meragukan perjanjian lama dan meragukan 4 kitab itu. Saya Coba, Bang. bilang bukan saya meragukan, saya tidak mau mengkultuskan. Mengerti kultuskan tidak? Tahu, Bang, tahu. Ya kalau kau tuh tahu, nggak usah ulang-ulang. Jangan jadi orang botol nanti semua bilang kau. Jangan bilang itu apa namanya Bible itu jangan dikultuskan, karena itu ada cerita-cerita di sana. Nah, yang maka abang saya bilang, yang abang percaya sampai coba itu bisa begini, jadi kalau firman nggak ada Bible, abang gimana cara mengimaninya gimana kalau tidak ada Bible? Jawab. Bagaimana? Abang mau imani dia, mau imani Sekarang Tuhan tanya sama kamu. dengan cara bagaimana kalau nggak ada Bible? Jangan kau bodoh, jangan bawa ke STA bodoh di sini. Di mana zaman agama? Enggak. Abang imani sesuatu yang nggak ada. Sekarang saya Abang tanya, mengimani sesuatu yang nggak ada itu bullshit. Dengar dulu, abang dulu, kan saya mengimani dulu, ada dasarnya. saya, kau bodoh. Orang tahu cerita-cerita buku-buku semua ada dasarnya. naik ke surga butuh. Ada dasarnya. Abang berdasar yang tidak ada dasarnya. Nggak percaya perjanjian lama, masih ragukan perjanjian baru 4 kitab. Dulu begini. Gimana iman abang? Maksudnya iman abang terbentuk dari mana? Elia dan Henok naik ke surga belajar Alkitab LI di mana? Apanya? Di mana Henok dan apa Oke, saya balik tanya ke abang. Saya balik tanya di Alkitab itu? Ya tanya di mana abang? Alkitab? Itu Di hanya Alkitab Roh Henok. Kudus, paham kau? Saya balik tanya ke abang. Di Alkitab Henok ada berapa orang? Ayo. Henok. Ya saya tanya di kau, di mana ada Alkitab itu? Di mana? Jangan abang kan tak percaya perjanjian lama. Jangan abang cuma comot-comot nanya saya. Saya balik nanya, Henok itu di Alkitab ada berapa orang? Ada Henok berapa nama Henok? Ya ada berapa Perjanjian orang? lama. Ya ada berapa orang? Tanya ke abang. Saya nanya sama kamu, Henok baca Alkitab LAI tahun berapa itu sampai dia bisa naik ke surga bergaul dengan Bapa di surga? Lihat itu zaman mana dulu, zaman apa? Alkitab itu ada pembagian Makanya saya zaman. bilang narasi saya Alkitab itu bukan Alkitab firman Tuhan. Itu zaman itu ada pembagian. Campur tangan Roh Kudus, Alkitab itu hanya novel, hanya cerpen. Oke, saya ikut Anda. Saya ikut Anda. Iya, ikut Anda. Kejadian 1 ayat 1 dan 2 itu ada apa di sana? Saya ikut Kejadian pikiran 1 ayat 1 dan 2 apa? Karena Anda tidak percaya, Anda tidak akan percaya. Ada roh Allah di situ. Ayat 1 dan 2, kitab setelah Henok sudah terangkat ke surga itu tulisan Musa. Musa lahir tahun berapa? Paham tidak kau sejarah? Iya, maksud saya kan kamu bilang tidak percaya roh Allah. Sudahlah, nanti tak kirim perpuluhan, kirim rekening lah. Ya. Siap. Makanya itu, Bang. Ya sudah. Ini yang didebatin apa sih sebenarnya? Apa yang didebatin kalian berdua ini? Bayar perpuluhan. Nanti saya kirim ke kau semua perpuluhannya. Enggak, tunggu. Aku lurusin dulu ya. Karen ini nggak percaya kitab sucinya gitu maksudnya. Iya, nggak percaya. Saya Alkitab itu firman Tuhan bukan karena apa? Tapi karena di dalam Alkitab sendiri dalam terjemahan asli itu penulisnya itu nggak ada, cuma disematkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Terus? Jadi buat kami orang karismatik, Karismatik. Jangan bilang karismatik, kami orang karismatik. Jangan, Bang, saya karismatik. Jangan bilang karismatik, saya karismatik, Bang. Karismatik Jangan apa bilang. dulu kau? Pentekosta maksudnya. Aduh, abang ini.
Woi, Sudah kau saya, oneng berarti. saya nggak bilang, nggak keluar dari mulut saya Pentekosta. Jadi jangan nama-nama, jangan kasih kurang ya. Karismatik apa? Sedang Alkitab aja kamu kasih kurang, apalagi saya. Ya sudah lah, enggak usah kau ini. Makanya sama nggak percaya itu Sama saya penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada tertera dalam naskah asli. Ayo buktikan sama saya Henok naik ke surga baca Alkitab LAI. Terus, Begitu. Anda beriman sama siapa? Kalau nggak ada dasar itu, Ada Anda, Yesus Kristus. Ya, Anda tahu ceritanya dari mana? Yesus itu dari mana pertama mulanya? Dari Alkitab ya, kamu baca. dari Alkitab. Ayo. Kau pikir saya cuma dengar dari Alkitab? Saya dari dulu enggak pernah baca Alkitab, Mas Bro. Astaga. Saya enggak mau baca Alkitab. Nah, dengar dulu makanya penjelasan saya, jangan kau main potong-potong. Sok Ya bawa- coba Adonai tunggu, aku pengen tahu dari mana selain Oh, iya, gimana iya, caranya, silakan. gimana cara ngimanin Yesus tanpa perjanjian baru perjanjian lama, coba. Saya mengimani Kristus itu karena saya mengalami Kristus itu sendiri. Kalau saya ditanya agama, saya beragama Kristus dari dalam perut. Begitu loh. Tapi saya mengalami Kristus. Itulah yang saya beriman 100% karena saya mengalami Kristus. Mengalami itu gimana sih, bertemu maksudnya? Bertemu langsung. Oh, itu berarti Don yang ditopikin Don. Ya seperti itu. Mengerti atau tidak kau Pot? Saya Terus, sering nonton terus- kau punya VT. Terus kamu ibadah, kamu dengar firman Tuhan dari gembala kamu, dengar firman Tuhan dari gembala kamu dengar enggak? Karena kamu enggak percaya Alkitab. Gembala, kalau kita di dalam di karismatik itu enggak bicara sesuai dengan dia punya isi perut, dia punya isi kepala, sesuai dengan hikmat Roh Kudus, begitu loh. Aduh, Heran. Kebanyakan udah murtad saja kau. Ini kalau saya kalau uji kamu ini saya kasih kamu C. Ya saya enggak butuh dengan uji coemu itu. Penilaianku dari atas, bukan penilaian dari manusia kayak kau. Iya, masa abang ini, aduh abang, dari mana abang beriman abang? Nyatanya saya sampai detik ini masih berdiri kokoh karena Kristus, bukan karena Poot. Tapi itu bukan jadi dasar abang mempengaruhi banyak orang, abang, untuk ikut seperti abang. Nah inilah kalian, karena terlalu mengkultus Alkitab, akhirnya kalian dibuli-buli terus sama saudara-saudara kita di sebelah. Mengkultuskan Alkitab, di dalam ada cerita-cerita yang membuat iman Polo ini bangkit, bangun. Saya tidak Karena bangkit saya tanya, karena baca Alkitab. saya tanya begini, sekarang saya tanya, iman timbul dari mana? Iman timbul dari mana? Iman Polo pendengaran. pendengaran mana? Ya pendengaran firman Tuhan. Ya firman Tuhan apa dulu? Kan saya bilang tadi firman Tuhan itu yang disingkapkan Roh Kudus. Di dalam Alkitab ada keledai yang bicara. Nah itu juga Iya, terus berarti abang ini goib dong. Roh yang bicara terus hari-hari di rumah. Nah, makanya kau bilang karismatik, tapi kau belum tahu itu yang itu begitu kan lucu. Abang, jangan kasih ajar ikan berenang, bang. Sekarang saya tanya. Oke. Roh Kudus bahasa Yunani apa? Supaya abang ngerti dong. Yang kau tanya saya bukan setengah gila, saya bukan STH, begitu loh. Orang kan kalau seperti abang kan agak nyentek dikit kan, yang gitu-gitu, yang goib gitu. Yang begitu-begitu, kan makanya tadi saya sudah bilang, Yesus bilang tahu sedikit melakukan, tahu banyak tidak melakukan percuma. Amsal bilang kerajinan tanpa pengetahuan sia-sia, bang. Kerajinan tanpa pengetahuan sia-sia. Oh, ya menurut lo, bukan menurut saya. Aduh, Poti lagi makan cabai ini, baru malam ini kayak begini. Sekarang saya tanya, Abraham ada beriman Bapak itu ada pakai kompas alamat lengkap enggak? Bang, saya mau terangin Udah abang. muter-muter lo Pot. Ini saya lagi mau kasih kau. Sekarang saya tanya. Zaman Abraham itu kalau di belajar Alkitab zaman apa dibilang? Zaman apa? Zaman Alkitab LAI tahun 2004 mungkin itu.
Astaga. Itu sudah Alkitab sudah ada pada zaman Abraham itu iya. Iya, supaya saya terangkan yang bagus, abang langsung Oke, mohon maaf Itu dulu satu sebentar malam, dulu, dua mohon malam. maaf sebentar. Ini sebelum saya turunkan ini blokir permanen 5. Yang 2.300 orang tolong di follow itu blokir permanen 5 itu aku cadangan. Kalau ini rungkat kita live di situ. Tapi itu belum 1.000 jadi di follow blokir permanen 05 itu di follow ya itu aku cadangan karena akun blokir permanen 02 hilang diambil hacker. Ya dan sepertinya dia mau ini ya mau meras ya minta uang 5 juta supaya akun dibalikin. Ogah gua. Ya, blokir permanen 05 di follow ya, di follow. Nah, lanjut. Lanjut. Ini juga akunnya Bang Fuad di follow supaya bisa buka data. bisa on cam. Ya, Jadi mantap, itu Bang. bang, Tolong netizen. zaman Abraham itu zaman apa? Zaman Abraham yo zaman LAI pokoknya itu sudah ikuti kau mau sudah. Astaga, berarti abang, ini yang saya bilang, abang beriman sama siapa? Firman Tuhan. Ya Bang, udah zaman itu Abraham ada terima pembagian, Alkitab. perjanjian lama itu ada pembagian. Sekarang Zaman Bapak, waktu Abraham disuruh abang nggak ngerti kalau udah begini, udah masuk sejarah-sejarah ini, abang nggak ngerti kayaknya ini. Padan jangan ditanya ke sejarah kalau pengen nyari kontradisinya. Tanya, lu tahu pengajaran Yesus dari mana kalau bukan dari kitab suci gitu loh. Iya, itu yang saya maksud. Saya heran. Alkitab bukan Gimana kitab kamu suci, tahu saya. beriman? Alkitab kamu nggak pakai, nggak percaya perjanjian lama. Iya Buat kan? saya Alkitab itu bisa jadi firman Tuhan kalau Roh Kudus menyingkapkan tidak mengerti dari tadi kau pot. Ini STH. Oke, saya terangkan Bang, saya terangkan ya. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Bukan firman Allah, firman Kristus. Firman yang diurapi. Siapa yang diurapi? Yesus yang diurapi. Firman Tuhan dalam konteks itu. Berarti abang beriman firman yang diurapi yang mana? Dari langit yang Yesus kasih jatuh itu firman itu mana? Astaga abang. Nah kan kau Nangin. tanya begitu kan? Sekarang Bang, saya dengar. lagi Matius, Markus, Lukas. Iman timbul dari pendengaran, bukan firman Tuhan, tapi firman Kristus. Kristus Pendeta yang Pakulannya kayak diurapi. gini tukang maksa kehendak. Bukan bang, kan abang bilang firman yang diurapi. Firman yang diurapi yang bagaimana? Ya jadi begini loh Pot ya. Saya setuju dengan Ahok bilang yang bodoh itu dengar, jangan mengajar. Jadi kalau yang bodoh mengajar itu tambah bodoh orang Kristen semua gara-gara kalian pendeta-pendeta. Ya bang, itu saya ada dasarnya loh bang. Roma baca Roma 10 ayat 17 iman Terlalu timbul. banyak tahu, kau terlalu banyak tahu makanya tidak ada yang kau orang Farisi bukan orang karismatik ini. Astaga abang, saya nak mengajarkan yang salah. Betul kan saya bilang iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Siapa itu Kristus? Ya sekarang Bahasa aslinya mana siapa? Yesus kasih jatuh dari langit. Abang mencari firman yang diurapi, firman yang dari mana selain Roma 10 ayat 17? Yang mana yang jatuh dari langit itu mana? Saya tanya. Astaga abang. Sekarang saya tanya kalau benar itu firman. Sekarang tak tanya Abraham keluar dari tanahnya Uskasdim pakai firman, pakai Alkitab apa terjemahan siapa? Nah, Abang, makanya saya bilang abang, Abraham hidup di zaman apa? Abraham hidup di zaman apa abang? sudah enggak usah kau bahas itu. Memang tidak ada firman yang turun dari langit zaman Abraham. Karena zaman Abraham itu disebut kalau kita belajar Alkitab zaman Bapa. Dia bisa turun nunging nanging nung. Berdialog, bercakap-cakap abang. Jangan kasih ajar bikin berenang bang. Beriman. Ayo. Udah ngerti bang? Udah ngerti kan? Ngerti apanya? Nggak ngerti. Iya. Itu makanya jangan bilang Abraham dengar dari mana, belajar Alkitab, belajar baik-baik. Itu Abraham itu hidup di zaman namanya pembagian zaman Bapa. Tuhan bisa turun bercakap-cakap, berdialog. Nah inilah kesalahanmu akan Astaga abang, dikasih tahu yang benar. Apalagi dia muter kemana? Muter lagi, ayo saya kejar, muter lagi, ayo. Roh Kudus punya tugas masing-masing. Jadi Bapa sip pertama, Yesus sip kedua, Roh Kudus sip ketiga, begitu maksudmu? Aduh abang, lihat konteksnya abang pembagian. Jadi abang mau terjemahkan bagaimana Abraham itu? Abraham ngobrol dengan siapa? Firman turunnya, coba abang terangkan. Buat saya, Bapa menampakkan diri kepada Abraham, menyuruh dia ke tanah perjanjian.
Tidak ada habis itu lagi pertemuannya. Oke, dia menampakkan diri dia di mana? Face to face atau cuma goib-goib? Daerah Irak Face sana. to face Iya. atau goib-goib? Coba. Face to face atau goib-goib? Iya. Coba, face coba. to face. Iya, face to face. Hah? Iya, face to Iya, face. berarti Allah turun dong sama dengan Kejadian pasal 3 bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Abang. Ya, saya tanya, Abraham meninggalkan kampung halamannya pakai petunjuk apa? Alkitab LAI yang mana? Yang tatanya itu. Iya, kampung halamannya apa? Kalau bilang itu Alkitab firman Tuhan, jadi Abraham sudah pakai Alkitab begitu. Kampung halamannya Abraham apa? Ke Yerusalem. Nah. Gitu. Hah? Nggak usah kau kultuskan Alkitab. Makanya kalian Saya bodoh-bodohi di Saya enggak putuskan, cuma saya bilang begini, masa abang beriman nggak percaya Alkitab? Saya percaya Yesus Tuhan karena saya alami. Kalau bilang saya agama, saya dari Kristen kecil. Berarti Kristen. hari-hari Yesus itu harus hadir Pak Abang di muka abang, mata abang. Dari saya kecil saya cuma beragama, tapi saya tidak paham. Yesus biar saya tabrak di depan, saya tahu ya bukan Yesus. Ini berarti abang ini penganut Gnostik ini. Gnostik itu bagaimana? Saya tidak tahu, tapi pada saya hikmat yang Tuhan kasih seperti itu. Abang. Susah. Begini loh. Seumur umur abang, orang karismatik nggak ada yang seperti abang begini loh bang. Ya benda ada, saya satu-satunya langka memang. Nggak percaya perjanjian lama, Baru kau nggak dengar kan? percaya 4 Injil ditulis oleh Rasul. Begini, saya mau kita- cerita begini. Jadi saya percaya Yesus Kristus Tuhan bukan karena apa kata Alkitab, apa kata pendeta. Oke. Tapi Saya karena tanya lagi. mengalaminya sendiri. Di hadapan dan saya abang. mengalami hal-hal Oke. Saya putar, saya balik aja dulu, ikut pikiran abang. Berarti kalau abang anggap Yesus itu apa? Yesus itu adalah tunas Daud, raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan, dan dia akan memerintah Yerusalem baru. Cuma begitu kata kalimatnya, King of Kings, raja di atas segala raja. Iya, Kalau orang cari raja-raja di dunia ini, ada yang lebih raja lagi. kata siapa? Ya kan? Emang Kata ada saya, Bang. yang bangkit begitu pada hari ketiga. Kalau abang cuma berpatokan King of Kings, Apakah ada Matius? raja-raja yang dinubuatkan di seperti Yesus di dalam Yeremia 53? Coba. Abang kan nggak percaya, jangan kutip-kutip perjanjian lama, berdosa 7 turunan 8 tanjakan. Abang nggak percaya perjanjian lama. Saya kan Abang. Alkitab itu saya tidak kultuskan. Kau tahu mengerti tidak? Ini STH kok tolol botol sekali. Abang sendiri yang bilang nggak pakai lagi perjanjian apapun nggak kau bang. Kultuskan Alkitab. Saya bisa katakan Alkitab itu firman Tuhan kalau Roh Kudus menyingkapkannya. Nak paham dari tadi kau rupanya. STH-mu itu dibuang loh, disobek bikin makanan ayam. Abang. Jadi Yesus itu cuma sekedar raja. Tidak Cuma sekedar raja. Cuma sekedar raja. Apanya sekedar saja? Emang kau Abang bilang Yesus itu raja di atas segala raja. Berarti abang cuma percaya dia cuma sekedar raja. Yesus itu raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah tunas Daud. Di dalam Wahyu sendiri Yesus melarang Yohanes menyembah dia. Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya Bapa Kurios. layak disembah. Kurios. Iya kan? Nggak ada teos berarti yang Bapak maksudkan ada teos di situ. Pemahamanmu nggak bisa kau paksakan ke saya. Seperti itu yang Roh Kudus bimbing ke saya. Saya nggak minta bimbingan pendeta perpuluhan kayak kau. Oh berarti he want for us. Dia salah satu dari kita. Ya, berarti kan kau cuma sekedar manusia, salah satu dari kita. Yesus cuma salah satu dari kita berarti. Yesus tidak ada bedanya dengan kita, tapi yang membedakan Yesus itu adalah jiwanya. Apa jiwanya? Itu adalah jiwa Bapa Yahweh yang berinkarnasi, seperti itu. Kami Berinkarnasi. Berinkarnasi itu bagaimana? Nah, kau Kristen pas kau tidak tahu juga. Sudah nak capek saya mau jelaskan pendeta, tapi sia-sia kalau pendeta cuma makan perpuluhan. Mungkin Bang Juma yang bisa jelasin. Harus jelas berinkarnasi itu apa? Begini saja, pot. Begini kau jadi tukang ojek dan nggak usah lagi jadi pendeta. Oke. Ya, Oke, bagi adios amigo. kita bilang kalau pendeta kayak kau ini jadi tukang ojek mendingan. Atau saya udah Oke, bilang, 2.300, saya udah kasih, jangan lupa di udah di ya. di apa namanya di YouTube saya sudah kasih 2000. statement. Kau kirim nomor rekeningmu, saya sudah hampir 6 tahun. Kau perjuangan. 2.200. Dan fix pendeta ya? Ya memang dia pendeta. Dari tadi lu kemana, Kores? Nggak tahu, baru kenal. Oh hilang dia. Oke.
Yang 2.200 sebelum saya arahkan kasih ke Bang Juma, 2.200 itu di follow blokir permanen 05. Nanti kalau udah ada 1.000 aku sepak dia ya. Blokir permanen 05 aku cadangan, kalau ini kena peringatan kita live di situ. Ya, blokir permanen 05 di follow ya. Kalau 1.000 udah aku sepak. Bang Juma silakan. Gurunda. Oh, sepertinya Gurunda lagi bikin kopi ya. Jadi gimana Ren, lu tahu tadi tunas Daud itu kan bukannya dari Biblos atau Yesus ngomong langsung pas lagi mengalami Kristus itu? Ya saya tahunya ya juga baca di kitab Wahyu. Gimana sih? Ujung-ujungnya baca juga. Ya kan saya bilang saya bukan mengkultuskan Alkitab. Buat saya Alkitab itu bisa jadi firman Tuhan kalau Roh Kudus menyingkapkan, kalau tidak tidak. Ibaratnya saya baca kayak nonton berita ini Fokus atau TV One apa, itu tidak beda. Dari dulu saya Kristen dari kecil loh. Kalau saya baca Alkitab tidak beda dengan saya baca cerpen. Tidak ada makna apa-apa masuk di otak saya. Tapi setelah saya mengalami Kristus, baru saya mengalami yang namanya saya mengerti isi Alkitab. Saya baca Al-Quran, saya Tapi mengerti. tadi ketika ditanya Abraham itu lu nggak ngerti dari pertanyaannya si Adon. Dia mau menggiring saya tentang Abraham, tentang iman. Ya, makanya saya bawa dia. Kalau betul kau bilang iman itu dari pendengar firman Tuhan sesuai dengan Roma, lantas iman Abraham itu baca Alkitab yang mana? Dia meninggalkan tanah asalnya. Kan Abraham meninggalkan tanahnya asalnya itu dari Irak ke Israel. Itu tidak pakai peta, tidak pakai alamat lengkap, tidak pakai kompas loh. Enggak, lu kayaknya membelokkan ini. Tadi soalnya udah dijawab ya. Itu kan Musa menceritakan tentang Abraham. Abraham itu beriman ya karena didatengin di zaman bapak begitu. Ya tadi kan dia maksudnya itu dia selalu mengkultuskan Alkitab adalah firman Tuhan. Tak tanya Abraham pakai Alkitab apa pergi ke tanah Israel dari tanah asalnya. Apa hubungannya? Ya apa hubungannya? Karena dia mengkultuskan Alkitab firman Tuhan. Sekarang tak tanya firman Tuhan yang mana, Alkitab apa yang Abraham ada baca. Oh, gua ngerti. Jadi Karen ini menyamakan diri dengan Abraham yang mengimani Tuhan tanpa kitab suci gitu ya. Ya seperti itu. Oke, yang 2.300 di follow tuh 200 lagi blokir permanen 05. Biar disepa ada Okten mau naik. Ayo dong, Bang Nathan nanti aja deh Bang Nathan ya. Jaringannya. Yo, yang gitu 2.300 tuh 200 lagi tuh blokir permanen biar disepa. Ada Okten yang naik. Yo, yang blokir permanen di 05. Berarti Blokir lu setara permanen ini 05 juga ya? follow. Lo follow blokir permanen woi, cepetan. Supaya biar dia disepa. wah, naik lagi nih pot. 200 lagi. Abang, lagi. saya pikir abang udah lari atau udah diam. Abang gini dong bang, masa saya turun abang bilang saya begini. Aduh. Dari 2019 saya di sini. Nggak pernah lari. Dengar bang. 02 guys. Tidak ada LAI zaman Abraham. Abang ngerti nggak? Lantas kau bilang tadi beriman karena mendengarkan firman Tuhan itu dia baca di mana? Alkitab LAI kapan itu? Abang, kan abang tanya saya jawab. Abraham itu nggak usah aku ngajar kebotolan. Abraham itu baca kitab di mana? Sekarang saya tanya, Abraham meninggalkan tanah kelahirannya pergi ke Israel, baca Alkitab jilid berapa itu? Alkitabnya LAI Itu memang tidak ada Alkitab. Itu sama seperti abang, dengar, itu sama seperti abang ya, agak nyentrik dikit. Nanti Yesus yang turun baru abang percaya. Nah, itu kayak abang. Abraham kayak abang. Iya kan? Bang ini 400 nanti dulu ya, nanti naik lagi. Kayak abang. Iya kan? Iya kan? Nggak percaya Alkitab, nanti dijumpai secara nyentrik baru abang percaya. Nah, itu zaman Abraham begitu. Iya kan? Bapak turun sendiri. Ayo iya guys, kan? 100 lagi guys biar disepak guys. Blokir permanen 05. Ayo guys, 100 lagi. Mohon maaf. 2.300 orang, 100 lagi blokir permanen 05. Soalnya ada Kristen Mutanai biar disepak. Ayo 100 lagi dia 4.000. Ayo guys. 2.200. 100 lagi. Ayo. Oke, lanjut. Karen. Lagi. Karen. Betul enggak? Kalau kamu bersikeras begitu sama enggak kamu kayak Abraham? Enggak percaya Alkitab tapi tunggu Yesus bicara sendiri. Ya makanya kan saya bilang, saya percaya Kristus Yesus Tuhan bukan karena baca Alkitabmu itu loh. Bukan karena apa kata pendeta, tapi karena saya mengalami Kristus.
Mengalami Roh Abang Kudus tidak itu percaya. Gini. Jalan pikirnya begini. Abang tidak percaya perjanjian lama, tapi abang hidup kayak mirip Abraham gitu. Nanti zaman tunggu Tuhan dulu, turun bicara sama abang. baca Alkitab itu nggak ngerti, nggak maksud. Bahkan saya berpikir yang aneh-aneh tentang Alkitab. Paham ke tidak? Untung dulu nggak ada Islam di kampung saya. Kalau ada Islam mungkin saya sudah mualaf dulu. Paham kau? Mantap, gitu. Bang. Kami Ya, Kristus, baru abang saya percaya apa yang abang percaya. Mantap, nggak ada orang mau larang, Bang. Iya, saya juga sekarang kau. Saya sudah lihat kau punya Bang viti-viti. Kemal, katanya mau syahadat ini Bang Karen ini. Saya setuju kau mualaf biar ndak jemaat ndak disusahin lagi bayar perpuluhan. Dia ini benci-benci tapi rindu kayaknya ini. Dan mualaf saja kau biar banyak jemaat yang tidak menderita kelaparan lagi gara-gara kau punya perpuluhan itu. Kenapa kamu mau saya transfer? Mau enggak? Mau transfer uang jemaat, saya ndak mau makan uang jemaat. Kalau kau makan uang jemaat kau sendirilah. Makan lu kau sendiri. Ih, abang, makanya saya naik lagi tadi. Kok bilang saya begini-begini, saya naik lagi penasaran. Waduh. Kores soalnya nanyanya bagus supaya Adon naik lagi. Makanya kau datang dan pergi kayak hantu, kayak burung manguni itu. Gini Don. Karen menyamakan dirinya dengan Abraham, percaya Tuhan, Iya. nggak pakai ini gitu loh. Nah itu tuh bantahnya di situ. Iya, makanya saya bilang begitu tadi. Kayak Abraham aja kamu ini. Yang nanti Bapak turun baru kamu percaya. Iya kayak kamu, makanya kamu nggak perlu Alkitab. Beriman itu bukan hanya nanti baca Alkitab, begitu kan? Intinya seperti itu. Apa iman harus Oke. baca Alkitab? Tapi petunjuk mula-mula, Karena baca Alkitab. ya Iya, kan lanjut. ada petunjuk mula-mula, Bang. Petunjuk mula-mula maksudnya. Oke, sekarang saya tanya. Aku takut Bang Jumanya ketiduran. Belum 1000. 30 lagi belum 1000, 40 lagi belum 1000. Takut ketiduran. Bang Juma, silakan Bang Juma tanggapin Bang Gurunda. Takutnya Gurundanya ketiduran kan, we. Oh, sepertinya Gurunda jauh dari perangkat. 40 lagi belum tidur. Belum tidur. Belum Kabur 1000. si pohon. Gurunda. Oh, sepertinya Bang Juma jauh dari perangkat. Oke. Oh ini Gurunda silakan. Tepuk tangan. Tepuk tangan langsung Gurunda ya. Ada yang setara Abraham Gurunda. Lah mute lagi. Gurunda bukan cuma tepuk tangan doang. Ini Suryanto Lase, Konghucu atau Buddha? Kristen dia. Suryanto. Kristen dia. Mana suaranya? Pak Suryanto. Guys, 25 lagi guys. Baru 1000 biar turun. Blokir permanen 05 guys. 25 lagi. Nggak bisa. Itu Adon nggak bisa masuk lagi orang Karen percaya Yesus melalui apa? Ini ada bertemu Doni. ya, gitu. Bertemu itu menarik itu. 25 lagi guys. Jadi nggak perlu kitab suci, nggak perlu pendeta, nggak perlu gereja. Ketemu sama Yesus langsung, ngapain lagi percaya kayak gitu-gitu? Gitu ya Karen ya? Ya, Yesus itu harus dialami. Kalau cuma mengenal lewat kitab suci, ya apa bedanya dengan Buddha Hindu? Nyembah pohon sekalian. Coba kita tanya. Suryanto sama Doni sudah. Saya senang dengan perkataan Ayub bahwa dia bilang apa? Aku bukan lagi mendengar apa kata orang tentang Allah, tetapi aku mengalaminya sendiri. Jadi dia bangga dengan apa yang dia alami. 3 lagi. Nah, itu tahu dari mana tuh? Tahu dari kitab suci. Nah itu kitab suci, bre. Apanya kitab suci? Ya, itu dari yang tertulis itu, bukan dari pengalaman. Artinya saya senang dengan nats itu, begitu loh. Oh, Bukannya gitu. Alkitab keseluruhan adalah firman Tuhan kayak Poot. Poot ini kan botol dia. Oh, Nanti gitu saya ya. buka ayat Hosea, dia pusing kalau bilang firman Tuhan. Tak suruh dia kawin sama lonte nanti. Wah. Naik Awas lagi. kamu. Lagi. Kitab Tunggu, suci. tunggu. Ayub itu hidup di zaman mana? Ayub sepadan di zaman siapa? Saya mau tanya. Kau tak tunggu, saya khotbah kau tentang Hosea mau enggak kau bilang itu? Ayub itu hidup di zaman apa? Saya mau tanya dulu kamu. Sejajar dengan zaman apa Ayub hidup?
Ayo. Nah, Itu ninung. sebelum dengan zaman Adam. Sebelum dengan zaman Adam. Sebelum dengan zaman Abraham, bukan Abraham. Iya. Sebelum ada Alkitab, sebelum ada Taurat, sebelum ada tetek bengek. Silakan kau belajar lagi. Kau STH Masih nyari dulu, dia masih ngecek, masih make sure. STH perpuluhan ini. Jadi tukang ojek kau. Enggak taunya Adun Pendeta dari mana sih? Saya sering sering masuk di VT saya ini, sering lewat di beranda. Saya bilang ini kok orangnya kayak ya sudahlah, kalau dia pendeta mau murtad mau mualaf ya silakan. Hilang lagi. Yang begini ini buat kami sampah loh. Yang sampah-sampah begini ya buat kami enggak apa-apa, pergilah, enggak ada gunanya. Mau diajar kebotolannya buat apa? Ujung-ujungnya nanti pasti dia buka Maliaki 3 perpuluhan. Nodong pakai Maliaki 3. Nanti saya suruh saya khotbah dia tentang Hosea, suruh kawin lonte nanti biar dia bilang itu firman Tuhan. Jadi kalau Hosea kalau bukan firman Tuhan apa itu? Hosea itu perintah Bapa Yahweh kepada Hosea untuk mengejek bangsa Israel. Karena bangsa Israel senang berzina dengan Molok. Nah, kalau dia katakan bahwa itu firman Tuhan, tak baca firman Tuhan, tak lihat dia mau kawin lonte enggak. Karena 3 kali loh Bapak Yahweh menyuruh Hosea, Nabi Hosea untuk menikahi perempuan sundal. Untuk mengejek bangsa Israel yang senang bersundal dengan Molok. Kau punya STH enggak bisa kau bawa ke sini dengan saya. Nah, Don, mau nanggapin nggak Don? Nih, Silakan. percaya Yesus pakai pengalaman. Nah, gitu Don. Don di Sibarani. Atau Gurunda. Silakan lanjut ya, silakan lanjut. Don, Oke, mute-nya. sebentar. Ayo Nathan, Oi. jangan langsung di mute, ngomong aja cepet. Ayo Bang Nathan, mau ngomong apa? Tuh, Bang Nathan. Selamat Bang malam Nathan. semuanya. Tuh, Bang Nathan. Ya dia sibuk naik mau ngomong. Bang Nathan. Kecil banget suaranya. Dulu jaringanku susah nih, jaringanku susah ini. Tunggu dulu. Jaringanku susah. Oke. Jaringanku susah ini. Aku mana? Di mana pun nggak nampak pun aku ini. Halo, Lanjut tuh, memang Assalamualaikum kamu- warahmatullahi memang- wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Kasih dialog nih ngomong. Iya, silakan Bang Nathan. Bang Nathan. Aku dulu ngomong sebentar, nggak lama, paling 10 menit. Iya, cuman. silakan. Ini kemarin kan ini HP yang error. Nggak nampak muka aku di sini loh. Ya Allah. Sinyalnya merah itu, Bang. Iya, memang nggak bagus. Iya. Tapi suara masuk, ngomong aja dulu. Iya. Oke, siap. Ini aku sebetulnya mau nyampaikan. Kemarin kan aku bilang sama Bang Juma. Terus kata Bang Juma diminta seperti ini. Terus gak usah Bang Juma aku bilang, karena udah ada dari Ukti, gak usah aku bilang namanya. Untuk MCK Masjid Al Kausar Desa Amburidi Kecamatan Kutabulu, udah ada yang bantu untuk kekurangan bahannya dari Ukti. Gak usah. Dari hamba Allah. Dari hamba Allah, karena dia dibilang gak usah disebutkan nama aku, katanya dari hamba Allah yang ada bantu, makanya untuk Gurunda Bang Juma, Bang Dinatan, Assalamualaikum, mohon Bang Juma. maaf ya Bang Dinatan. Kalau yang begini-begini jalur WA aja. Ini diskusi. Ini jalur WA aja kalau ngomong gini-ginian Bang Dinatan. Iya. Aku kira mau ngomong apa, lah sampai WA. Jalur WA aja kalau ngomong kayak gini. Gini loh Bun. Tadi kan biar aku sampaikan, kata Bang Juma naik aja nggak apa-apa, kata Bang Juma, makanya aku naik Bun. Bang Juma pun udah nyaku WA Bun. Ya masalahnya kan ini lagi diskusi. Bang Dinata kan kasih WA. Iya, Kirain iya, mau oke. mau ngomong apa penting banget gitu ya. Siap Bun. Kirain Ini diskusi siapa? loh, lagi diskusi. Ini lagi Jadi tarik- konsentrasi tarik jadi jalur. amburadul, jadi hilang. Bang Karen, tadi Oke. Adonai habis baterai. Gini Bun. Habis baterai. Gini Bun. Apa itu? Pokoknya izin aku, pokoknya informasinya udah aku sampaikan Bun. Yang udah bantu itu udah tahu dia Bun. Iya itu Jadi kan jalur karena WA kan aja. Lagian di nggak sini mau kan jadi fitnah nanti. Bang Nathan itu jalur WA. Lagian yang bantu Bang Nathan juga gak ada promo apa-apa di sini. Gitu loh.
Kan nggak ada kemarin minta bantuan tuh Banat nggak ada kan? Itu Pak Datan yang tahu. Jadi kita mau ngapain dipromoin di sini gitu loh. Ya. Udah jangan gue aja. Bang Oke, Karen, Bang Karen, belum tidur ya? belum masih ada. Jepot. Ini sinyal merah 2 nih, adon merah sinyal. Oi. Ya. Tadi habis baterai tadi, lowbat langsung mati pas Oh, ini ya pantas. udah masuk lagi. Ya udah coba gimana apa yang belum beres? Saya mau perhatikan di bilang Ayub. Gimana ayatnya Alkitab tadi? Ayub bilang gimana? Ayub bilang apa? Udah lupa Tadi. saya enggak menghafal kayak kau. Kau harus Aku menghafal. gini. Aku percaya Tuhan bukan lagi dari perkataan orang tapi mengalaminya sendiri ya gitu. Tuh kan. Signalmu minoritas Itu itu. sih saya setuju sih Uang kalau itu perpuluhan sih. diberikan signal lagi, Odon. Yang nggak Itu setuju saya yang mana? Itu saya setuju, itu setuju. Ya kalau setuju nggak dialog dong. Yang nggak setuju yang mana? Walaupun kitab di tengah, tapi Ayub itu hidup di zaman Abraham. Zaman Abraham Ngerti nggak? Alkitab LKI kan enggak ada Alkitab. Jadi dia sama, dia dengar kan, betul kan terkonfirmasi. Hanya Iya. Bukan bang, tapi dia sudah melihatnya sendiri. sebentar Odon botol. Ya, jadi kau pendeta Abang, zaman Ayub di mana ada firman Tuhan Alkitab LAI. itu dia hidup di zaman Bapak, abang. Bapak boleh turun sendiri langsung, abang ninang. Oh, ninang kau pikir Bapak itu security, Bapak sip siang, Yesus sip malam begitu, Roh Kudus sip apa sore begitu maksudnya. Esok begini, Jangan kau begitu. panggil pimpinan abang, dialog dengan saya besok. Lanjut Dengan kau. pimpinan abang, supaya saya mau tahu Bapak abang ini ajarannya dari mana. Semua gereja karismatik, semua gereja karismatik tidak ada yang seperti abang. Tidak ada yang seperti saya, berarti saya langka, begitu loh. Kalau saya langka, Artinya begini bang, berarti bukan kau saya harus memaksakan, maksudnya saya bicara yang sebenarnya. Bang Juma udah standby, Pak Pot, Bang Juma udah ini, biarkan Bang Juma yang ini. Silakan. Nah, silakan. lanjut. Iya, udah sampai di mana ini orang ini? Lah tadi itu Bang. Saya sampai Cirebon, Oh iya. Bang. Cimahi, sudah sampai Iya. Cimahi. Iya, dekat- Saudara Karen, Anda mengatakan tadi tidak ada nabi, menulisnya ke nabi. Nah, ketika mereka menulis, Roh Kudus itu bekerja sebelum mereka menulis atau setelah mereka menulis? Masalah Roh Kudus bekerja zaman itu saya tidak hadir di situ, tidak merasakan dan melihatnya. Makanya saya bilang Alkitab itu bukan firman Tuhan. Karena di dalam naskah asli tidak ada penulisnya di bawah. Ya seperti Quran ditulis sama Quraisy sama siapa. Itu kan nyata siapa penulisnya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu hanya disematkan. Bukan karena di bawah ditulis sama Matius. Apa tujuannya? Apa tujuannya disematkan nama-nama itu, Bang? Saya nggak mengerti. Itu dari Bapak, tanya Bapak gereja lah, jangan tanya saya. Kan saya bukan Bapak gereja. Iya, Saya lalu kan dapat ilham dari Roh kan Kudus. banyak penulis pada masa itu kan banyak penulis. Apakah dia penulisnya para rasul itu, para murid itu, atau Kan penulis banyak penulis seperti yang Filipus juga. Filipus Saya juga nggak memberitakan tahu. Injil. Tapi intinya Maria juga. saya segala sesuatu, saya jujur saya baca Al-Quran, saya minta pemahaman Roh Kudus apa ini maksud dari ini. Yang bukan daripada Tuhan, Tuhan singkapkan. Yang bukan, yang ada dari Tuhan disingkapkan, bukan tidak. Jadi tidak semua ya yang hal-hal Oke. yang ada di dalam Baik. dunia ini kan ciptanya Baik. semua. Jadi Nah, sekarang yang dari di Bible Anda yang perjanjian baru yang dari Tuhan itu yang mana? kalau yang maksudnya perjanjian baru yang dari Tuhan bagaimana maksudnya? Ya, 4 kitab kanonik ini yang lolos kanon. Yang lolos kanon kan saya sudah bilang. Kalau saya baca Roh Kudus berikan ilham itu firman Tuhan. Kalau tidak cerpen, titik. Nggak ada Nah, koma. misalnya Anda membaca surat Roma 1. Hari ini Anda disingkapkan Roh Kudus. Berarti hari ini Roma 1 menjadi firman Tuhan. Kalau besok tidak disingkapkan berarti Roma 1 menjadi bukan firman Tuhan gitu.
Ya cuma sebagai buku cerpen saja. Jadi bisa saja Roma 1 hari ini firman Tuhan, bisa jadi besok bukan. Karena buat kita, buat saya khususnya ya, saya tidak tahu dengan dodol tadi itu ya, bahwa Roh Kudus itu penuntun saya, bukan Alkitab penuntun saya. Oke, maksud saya gini, bukan Alkitab. maksud saya gini loh. Hari ini Roma 1 kalau disingkapkan Roh Kudus bisa jadi firman Tuhan. Besok Roma 1 karena dia tidak disingkap oleh Roh Kudus untuk Anda, berarti Roma 1 berubah menjadi bukan firman Tuhan gitu. Iya seperti itu. Roh Kudus itu setiap hari baru, tidak itu monoton. Jadi terkadang Roma 1 ini kadang jadi firman Tuhan, kadang bukan. Iya saya bilang kan konteksnya, kalau Roh Kudus singkapkan, kalau tidak ya tidak. Berarti kadang dia firman Tuhan, kadang bukan. Ya seperti itu. Maksud saya kadang firman Tuhan, kadang bukan. Iya seperti itulah. Kalau Roh Kudus tidak singkapkan ya bukan, berarti cuma bacaan. Waduh, Bahaya juga ini. Pusing kan? Sele pendeta perpuluhan pusing, apalagi kalian yang bukan pendeta perpuluhan. bukan pusing, lucu dan menggelikan. Ya memang. Nggak ada pusing-pusingnya kami. Nah, jujur, jadi belum pernah mengalami yang namanya Roh Kudus. Nggak lucu, misalnya gini, misalnya kita baca dalam sebuah kitab misalnya ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 misalnya. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah ini kalau disingkap oleh Roh Kudus, maka Kisah Para Rasul 2 nomor 1 ini menjadi firman Tuhan. Tetapi di waktu yang berbeda, ketika dibaca tanpa Roh Kudus, Kisah Para Rasul 2 nomor 1 ini bukan firman Tuhan. Begitu kan? Iya. Wow, mantap. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Keren. Tepuk tangan Pootnya lah, Pootnya yang disupport lah. Dia kan pendeta, saya bukan pendeta. Dia itu STH botol itu, perpuluhan makan. Jangan kayak gitu lah bang, nggak boleh. Tidak, ini kan pendeta karismatik kan. Saya mau jujur, saya sudah berapa bulan ya, hampir 8 bulan saya tidak mau bergereja lagi. Karena pendeta itu, saya sudah pindah-pindah gereja karismatik, semua sama. Hanya membangun istana saja dan memperoloti jemaat. Seperti itu. Jadi kalau dia naik lagi ya, nanti dia habis di sini. Karena saya korban perpuluhan. Nggak dipaksakan bang, perpuluhan itu nggak dipaksakan, itu sukarela, udah. Nggak, sukarela. Tapi ngapain pendeta bahas-bahas Maliaki 3 di atas mimbar ngulang-ngulang? Itu urusanmu. Kalau kamu mau kasih silahkan, kan ada paksaan di sana, gitu loh bang. Jadi kau jangan menggiring opini ya. Maliaki 3 terus dong. Kau jangan menggiring opini. Ada baca Maliaki 3 dong. Ya udah, kalau mau dibaca 1000 kali. Itu dibaca berulang emangnya? Oh, ya dibaca 1000 kali. Ada waktu kalau dibaca berulang-ulang 1000 kali. Kalau memang kau nggak ada niat mengaji, jangan kasih. Kan nggak dipaksa bang. Gimana sih? Itu dia bahas. Jadi kau kan seolah dipaksa, kan nggak dipaksaan di sana. Sukarela. Padahal Maliaki itu kan berbicara mengenai perpuluhan untuk orang Yahudi. Saya mau tanya ini yang bicara tadi suku Lewi. Kristen dia, Kristen. Pendeta Odon enggak atau pendeta siapa ini? Pendeta Odon apa botol atas apa lagi yang bicara ini? Ini nggak usah begitu lah bang. Doni itu. Doni Sibar pendeta ya. Kalau yang tersinggung berarti pelaku. Kan begitu intinya. Bukan, saya bukan pendeta, saya kerja, saya jemaat biasa, bang. Oh, jemaat biasa. Kenapa kamu mau bicara apa di sini? Mau bicara apa? Abang tadi bilang tadi itu seolah itu perpuluhan itu paksaan gitu loh, enggak lah. Itu ya, sukarela. Kalau mau ngasih, emang kau belum pernah maksa? Kau sekarang saya tanya Kristen apa dulu? Tak tanya sama kamu. Tak perlu abang tahu, karismatik juga. Nah, kalau tidak tahu kau membela buat apa? Bodoh-bodoh kau. Lah, ya mau membela pakai, tapi cuma setahu aku itu. Kau yang tidak tahu kau agamamu saja tidak tahu jelas apa. Sampai Kristen abang nggak perlu tahu. Aku dari aliran mana nggak perlu abang tahu. Maksud aku itu setahu aku itu. Mulut lah bro. Itu kalau membela perpuluhan, kau harus ada dasar. Nanti saya tanya dasarnya bingung kau. Dasarnya aku cuma itu doang, nggak ada paksaan di sana, itu doang yang setahu aku. Jadi kau gak usah banyak cincong gitu loh. Ya kau memang kan paksaan, kan kau dipaksa. Saya tanya sama kamu Don. Apa? Tanya apa? Silakan. Sampai kau di gereja enggak dipaksa perpuluhan? Saya tanya dulu. Enggak pernah dipaksa saya perpuluhan. Itu ya, sukarela saya. Kristen apa dulu? Ini Kristen terlalu banyak denom ini masalahnya. Karismatik. Baru pendeta botol yang pergi belum kau ini. Kau Kristen apa dulu? Ya, enggak lah, karismatik. Oh, kau karismatik. Nah ini kalau maling kayak begini sudah. Mana ada maling teriak maling? Kau jangan bilang maling lah. Aku masih ada maling teriak maling. Aku tanya, kau pendeta bukan? Bukan lah, orang bang pendeta. Tahu aku ngapain kau bilang pendeta?
Saya Lah, di kan bela sini pendeta, untuk Bang. memberitahukan Cuman kepada gini. pendeta biar tahu diri, jangan buat-buat ayat, buat nodong-nodong jemaat, Maliaki 3 jadi pisau todong buat mereka untuk membodohi jemaat. Paham tidak? Itu kalau Tuhan yang dengar saya mau sembah tidak. gantianlah dulu. Dengar Itu dulu saya lah. baru tadi. Dengar dulu, jangan kau bodoh ngajar. Ahok bilang orang bodoh jangan ngajar. Saya penasaran, saya Karen ada terus ya. Iya, Terus saya saya tidur ini. 2019 saya ada di room-room begini, bro. Kau baru Saya naik udah, baru sekarang. saya udah tidur ini tapi aduh. Bangun lagi. Ya Siapa signalmu ini nih? Follow ini. Odon apa? Odon kah? Odol kah? Ya signalmu itu merah loh. Beli uang per bulan beli pulsa dulu Ini di sana. Bang, mau Maliaki itu dibaca 1000 Ya. kali. Kalau kita nggak ada niat mau ngasih itu nggak ngaruh Bang. Begini saya mau ajar sama kamu. Saya di Papua sudah pindah berapa denominasi apa karismatik. Semua sama. Nah, Tujuannya dari situ- hanya Maliaki 3 saja. Untuk Itulah, membesarkan Bang, nggak- kerajaan gerejanya. Dan jemaat Itu itu, karena Bang- tidak ada artinya kalau tidak kaya. Nggak punya integritas, makanya pindah-pindah sampai 1000 kali. Nggak punya Ya integritas 1000 Abang kali itu. karena Gitu. saya tidak mau. Itu aja kalau menurut nggak saya mau ya. jadi sapi perah. Enak saja saya sampai Iya, kerja pendeta, makanya jadi orang enak. itu punya integritas Bang. Integritas apa kau maksud? Lah, kalau abang Khususkan nggak ngasih, Alkitab nggak usah- dan pendeta nggak usah- begitu. nggak usah Nah, kasih. itu di atas itu ada pendeta loh. Kau pendeta itu Bukan. kau kirim perpuluhan sama dia dulu. Dengar. Aduh. Bang Juma Polo. jadi wasit. Polo. Ini maksud aku begini. Polo. Jangan Jadi di sana nggak ada paksaan. Jadi Nggak ada kita nggak nggak boleh ada mengatakan paksaan. tuh bosannya ini. Tapi kalau Ya sering-sering udah, ngapain di abang khotbah saya kan buat gitu loh. kita tidak. Sekarang tak tanya, kalau Bukan, sering-sering di khotbah, kalau di saat pembangunan khotbah terus Maliaki 3 itu paksa tidak? Tidak lah. Nggak ada bahan lain. Berbalik juga kalau iyalah kalau memang kita nggak ada mau niat ngasih mau sampai 1 juta kali juga dibaca itu nggak ngaruh Bang. Itu tergantung hati Nggak kita ngaruh. aja sih kalau menurut saya. Ini enggak lah, aku sendiri ngerasain kok. Mau sampai Sudah tahun ngerasain. dia kalau aku mau ngasih, iya kalau aku mau nggak ngasih mah nggak ngasih Bang. Ya bagus lah Gitu. kalau begitu. Berarti kau sadar nak mau jadi Saya punya integritas gitu loh. Jadi saya itu punya pendirian. Kalau mau ngasih ya ngasih, enggak gitu loh. Itu doang. Bagaimana Polo? Semakin Jangan kau sagu giring gitu. sagu tadi berarti ini. jemaatmu di bawah itu. Ada makan sagu berarti. Dan Nanti ketawa kan. sagu kau 1 karung Don. Awas karena kita kata laut yang sangir kita rutin ke sana. Sangir ngana aja ke rutin pelayanan di mana ini? Kita Hmm. jaga satu peta. Pernah kali kan tidak? Aduh, Liru sering kita ke sana, Liru. Kita orang moronge di situ. Astaga, kita dulu khotbah youth camp dulu di Kita Alun. debat akademik Jadi begini Don. Alun sana. puluhan nggak ada Tolong untungnya. ajar Bahas jemaat akademik aja akademik. itu Kita berdebatnya. memberi karena mengasihi. Pakai data. Bukan, saya nak mau ajar dia. Aja Kamu yang saya enak debatnya. Debat abang ngapain ini abang ngarung lindur gitu loh. Begini Pakai saya mau akademik ajarkan, aja. saya mau ajarkan pendeta ini loh supaya maksudnya kalian kalau mau jadi pendeta ajar jemaat itu memberi karena mengasihi Tuhan, bukan Kalau karena belajar. dengan Maliaki 3 ditakut-takuti nanti kalian Udah gini aja lah. Kenapa? Orang abang berdua ini pindah rumah aja dulu. Kami debat akademik dulu nih Bang Juma. Udah lama kami nggak debat ini. Biar pemanasan dulu gitu. Mau berdebat apa ini Doni? Kau Ya ada. Enggak sekarang Oke. orang abang itu kan berdua Saya nih. belum mau turun, saya standby. Ada yang melenceng, saya hantam. Silakan. jadi begini loh, jadi kalau kalian mau naik-naik begini, tujuannya tuh apa? Kalau cuma mau cari ribut, ngapain ke room-room begini ke jalanan loh, pegang parang sekalian. Kita orang Kristen Tuhan suruh naik di kita tempat-tempat bukan mau begini ribut. untuk Kenapa memberitakan kayak gitu kebenaran. konsepnya? Bukan Kita nggak pernah ribut. memberitakan perpuluhan, Berdebat akademik memberitakan- aja, pakai data, nggak cuma pakai Nggak usah mulut demo doang gitu itulah lah kau Bang. putuskan Alkitab kok sama dengan pendeta sebelah pendeta perpuluhan itu loh. Pernah enggak Yesus suruh murid-murid beli pedang? Pernah enggak di Alkitab? Pernah. Bosan, Nggak pernah. Bosan dengar ini berpuluhan mulu. Enggak pernah. Siapa yang ngomong ini? Ini Odon kau. Polo, Odon nih. Polo. Oh, Yesus enggak pernah suruh beli pedang kepada murid-murid, enggak pernah. di Alkitab ada tapi itu perumpamaan kayaknya. Awal ada toh, Polo, Iya. supaya jangan Polo bilang kita karang-karang. Ya apa hubungannya beli pedang dengan firman Tuhan itu? Polo bilang perang-perang, nu bagaimana ini? Yuk saya bilang. Coba begini, yang kita Ada yang rasa kau maksud aneh. itu tadi. Dengar dulu. Menyuruh Yang kita rasa aneh, dengar kita sebagai bahasa Manado ini. Sebagai bahasa Manado yang kita aneh. Yo, lanjut Polo dah. beriman tapi tidak ada dasar Polo. Bagaimana kata dulu?
Kacau gawe. Saya tanya pengana, Ibrahim ada beriman dasarnya Alkitab LAI mana? Mana jawab dulu itu no? Baru ngana pinta, mana STH tapi botol. Oh, dengar dengar baik-baik gawe. Sekarang tak tanya Ayub ada baca LAI punya Alkitab tahun berapa Ayub sampai mengalami itu. Matilah gawe. Sekarang nggak nyambung lah LAI kapan, Ayub kapan. yang Kita selalu berpikir kalau gitu loh. Alkitab itu firman Nggak Tuhan. usah- Tak tanya sama Kau kau. kadang-kadang gini, kau lahir tahun berapa, ini tahun berapa, kau juga dipakai lah pikirannya bang, biar agak ini dikit, Tadi- nyambung dikit gitu loh bahasamu, cerdas sedikit. Tadi Odon bilang ini ajaran-ajaran aneh, nyentrik ini. Ajaran nyentrik ini. Kayaknya baru ini di ini. firman Tuhan. Tak tanya firman Tuhannya itu maksudnya bagaimana? Oh firman Tuhan, ini iman karena mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Alkitab. Tak tanya di zaman Abraham Alkitab kapan itu? Udah, Ada baca Bang Alkitab Ju- mana? Bang Juma aja dulu ngelarin berdua nih, saya istirahat dulu Bang Juma. Biar nggak jelas ngalur ngidul. Tidak, masalahnya si Karin ini. Hah? Jadi kitab Dia yang membawa narasi teman-teman narasi Kristen, dulu, teman-teman narasi Kristen botol di pegang sini. jadikan sebagai buku panduan dalam beragama. Dia katakan kadang jadi firman Tuhan, kadang bukan jadi firman Tuhan. Misalnya, Iya kan? Gnostik misalnya itu. Roma 1. Hari ini Roma 1 bisa jadi firman Tuhan, besok bisa jadi Roma 1 bukan lagi firman Tuhan. Ini Kristen baru ini. Iya. Aliran baru. Nah, saya akan bilang, kalau kita baca Alkitab, Roh Kudus pimpin, tuntun kita mengerti, mendapat hikmat dari apa yang kita baca, itu baru firman Tuhan. Kalau tidak, itu kita tidak beda dengan baca cerpen, nonton orang apa di fokus. Beda Berarti kalau Roh Kudus tidak terangkan ke kamu, berarti Alkitab itu cerpen dong. Iya, Nah, benar. itu Sudah clear, it's clear. Ngapain debat lagi? sekte baru ini. It's clear, iya kan? It's clear, memang it's clear. Kenapa? Karena saya tidak mau mengkultuskan Alkitab. Abraham tidak ada Alkitab zaman Abraham dan Ayub. Kamu Ini udah aja ngalah kamu aja teis ini. Ngalah kamu aja teis jadi sudah. ketua sinode. Nah, dia jadi ketua Aku sinode baru aja. Sinode baru. Aduh, enggak mau saya makan perpuluhan sinode itu juga makan GKJ. Tahu GKJ? Buat GKJ sekarang, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Itu ada kamu sinodenya, ketua sinodenya. Sakit hati juga dia sama pendeta. Pendeta banyak duit, dia nggak banyak duit. Iya, parah emang. Puluhan gimana ini? Iya. bukan masalah Parah. sakit hati sama Berat ini. pendeta. Saya pelaku perpuluhan, tapi yang saya tidak suka, pendeta suka mengajar, memberi perpuluhan itu karena nanti kalau tidak kasih perpuluhan kena kutuk, seperti Maliaki 3 katakan. Tuhan yang saya sembah bukan seperti itu. Saya minta supaya pendeta-pendeta itu Nah, kalau kewajiban Terpengaruh karena kamu nak belajar perjanjian lama. Kalau kamu belajar perjanjian lama, kamu nak terpengaruh. Kamu kan nak belajar perjanjian lama. Maliaki 3 itu perjanjian lama. kalau kalian pendeta bijak, ajari jemaat itu memberi karena mengasihi Tuhan, bukan karena ditodong dengan Maliaki 3 kalau tidak kasih Puluhan perpuluhan. Maliaki 3 itu bukan memberi. Baru ini Tadi- aja kamu tadi udah kan- salah. Tadi kan aku udah Maliaki bilang 3 apa? itu bukan memberi. Maliaki 3 itu Tadi juga dibaca nggak ngaruh. mengembalikan, bukan memberi Polo. Karena Polo nak belajar perjanjian lama, Polo nak tahu. Bukan memberi, mengembalikan. Mengembalikan. Mengembalikan Iya, ke Polo. siapa? Sekarang saya tanya, kalau kau memang mengatakan bahwa itu mengembalikan, tanya balik. Mengembalikan siapa? Saya bukan mau benarkan ini, bukan karena saya enggak hidup di zaman yang begitu-begitu perpuluhan. Iya, baru. Nah, sekarang Cuma begini, yang saya terangkan begini. Saya terangkan begini. Kita tanya balik, enggak bisa jawab kau. Oke, saya bisa jawab. Ini saya jawab ini kalau saya bisa jawab karena itu materi saya. Oke, itu di iya. TikTok ada di saya itu. Oh, udah satu Maliaki 3 itu bukan milik gembala sendiri. Memang bukan. Maliaki 3 ayat 10, bawalah persembahan persepuluhanmu supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Kira kau makan perpuluhan. Iya, saya setuju. Saya jempol kau kalau kau tidak makan perpuluhan. Itu baru pendeta mantap. Gawe. Pendeta karismatik yang tidak makan perpuluhan saya angkat jempol dengan kaki Gawe. angkat semua 4-4. Gawe. Dengar dulu gawe. Maliaki 3 ayat 10, bawalah persembahan persepuluhanmu ke rumah Tuhan supaya ada persediaan makanan dan ujilah aku. Bawa di rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu apa? Kalau orang lihat di Ini kau konteks mau bawa Maliaki 3 apa ini? Tanya kamu dulu. bilang kan perpuluhan. Gimana sih?
Iya, saya mau tanya kau tadi lah, kau bilang bahwa perpuluhan ke rumah Tuhan biar ada persediaan roti kan? Persediaan makanan bukan roti, nggak ada roti itu. Oh, sediaan makan, ya sudah terserah kau lah, makanan ke roti kan? Itu Kalau saya pribadi sih gini Bang Karen. Jadi yang saya kasih buat Tuhan, saya nggak berharap kembali buat saya, karena saya merasa saya udah sehat. Ya udah sehat, udah diberikan kesehatan, ya diberikan berkat. Jadi saya nggak ada niatan supaya saya ngasih dengar dulu gantian dulu Pak. Abang bisa berdebat nggak sih Bang? Perpuluhan itu berdebat nggak? bukan memberi, bukan memberi, belum ada yang kita beri. Belum ada yang kita beri itu perpuluhan. Itu harus wajib di perjanjian lama. Itu wajib semua bawa persepuluhan dari hasil bumi dan lain ternak dan lain sebagainya, bawa 1/10. Jadi seperti itu Polo di rumah Tuhan. Bang bukan Karen rumah bisa gantian nggak Bang Kiran? Bang Karen? Ya, bagaimana? Bang Karen Doni, silakan Doni, silakan. bisa diskusi nggak Bang? Bisa gantian nggak? Boleh gantian nggak? Yang bicara Jadi gini Bang, Abang kan Pak